Sahabat Mutiara Iman Katolik yang semakin tetap di hati, kita kembali di dalam program acara Mutiara Iman Katolik yang pada saat ini mengambil tema Jangan Serakah. Saya masih dari Kompleks SMP Santa Maria Sawangan di Magelang. Seperti janji pada season yang pertama tadi, pada bagian akhir dari perjumpaan kita akan merenungkan tentang seputar Bunda Maria, seputar tentang Rosario, dan mengapa Bunda Maria disebut sebagai Ratu Rosario yang oleh gereja dirayakan setiap pada tanggal 7 Oktober, peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Kisah ini atau penghormatan terhadap Bunda Maria sebagai Ratu Rosario ini tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1571. Ada peristiwa apa? Pada saat itu terjadi pertempuran armada laut di Laut Tengah dekat pantai Yunani. Lebih tepatnya disebut tempat itu adalah Lepanto. Pasukan armada Katolik pada waktu itu harus berhadapan dengan pasukan yang di bawah pimpinan Halifaza dari Turki. Dan sebelum pertempuran ini, Paus Pius yang kelima, karena sadar bahwa kekuatan pasukan tentara Katolik waktu itu lemah menghadapi pasukan dari Turki yang berlipat-lipat jumlahnya, maka Paus Pius yang kelima mengajak seluruh orang untuk berdoa rosario. Dan Paus Pius kelima pada waktu itu kemudian mengajak seluruh umat untuk ikut bergabung dalam doa untuk mendukung salah satu pimpinan armada laut Katolik dari Austria, namanya Don Juan. Don Juan konon dikenal sebagai seorang yang sungguh memiliki devosi yang luar biasa kepada Bunda Maria. Maka ketika mulai pertempuran pada tanggal 7 Oktober 1571, mulai dari sore hari, kemudian Don Juan mengajak seluruh tentara memegang rosario di tangan kanannya, sambil kemudian memulai pertempuran dengan armada laut dari Turki, pimpinan Halifaza. Sekali lagi, karena Paus Pius kelima tahu kekuatannya itu menghadapi kekuatan yang sungguh besar, maka kemudian meminta seluruh umat Katolik di Eropa untuk berdoa rosario. Dan apa yang terjadi? Konon dalam cerita itu, kemudian angin itu berbalik dan membuat pasukan tentara Katolik dengan mudah untuk mengalahkan pasukan armada laut Turki, pimpinan Halifaza. Bahkan Halifaza kemudian berhasil dibunuh. Ini adalah sejarah mengapa akhirnya Bunda Maria diangkat sebagai Ratu Rosario dan diperingati secara khusus pada tanggal 7 Oktober. Sejarah adalah sejarah, tetapi yang terpenting pada saat ini adalah kita semua juga diajak untuk menjadi pasukan Bunda Maria. Bukan pasukan yang ingin berperang dengan menggunakan fisik senjata kita, tetapi menggunakan senjata hati. Mendaraskan doa Salam Maria itu berarti kita juga mendaraskan keutamaan hati Bunda Maria yang penuh dengan aneka keutamaan. Ia sungguh rendah hati, ia sungguh bijaksana, ia sungguh tabah, ia sungguh suci, dan ia
sungguh setia dan taat. Inilah senjata yang menguatkan hati setiap orang, dan seharusnya ini menjadi senjata yang dikenakan oleh semua orang pengikut Kristus. Itu sebabnya mengapa di dalam tradisi Gereja Katolik setiap bulan Oktober, setiap harinya selalu mendoakan doa rosario, entah secara pribadi, entah di dalam keluarga maupun kelompok-kelompok. Bukan untuk apa-apa, kecuali kita ingin menempatkan kekuatan, keutamaan akan rendah hati, bijaksana, suci, taat, setia, dan tabah itu sungguh ada di hati kita masing-masing. Keutamaan-keutamaan itulah yang dihidupi oleh Bunda Maria di dalam seluruh sejarah hidupnya, yang bisa kita lihat di dalam kisah-kisah Injil. Memang cerita mengenai Bunda Maria amat sangat sedikit di dalam Injil kita, tetapi yang sedikit itu kita bisa menyaksikan akan keutamaan Bunda Maria yang amat besar. Mulai dari kisah panggilannya, ketika dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ecce ancilla Domini, fiat voluntas tua secundum verbum tuum." Ini adalah sebuah kekuatan, kesanggupan yang tidak hanya di dalam ucapan bibir Bunda Maria, tetapi sungguh dihayati hingga pada akhirnya. Maka kisah akhir hidup Yesus di Golgota juga menyertakan Bunda Maria. Ia yang ikut menyertai Maria ke Golgota. Ia yang memandang putranya tergantung di salib. Dan ia juga yang membopong jenazah putranya terkasih sebelum ia juga harus menyaksikan Yesus putranya, putra tunggalnya itu dimakamkan. Bunda Maria tidak ingin beranjak jauh dari putranya. Bunda Maria tidak ingin beranjak jauh dari hatinya yang senantiasa taat dan setia. Maka berdoa rosario setiap hari bukan sekedar kita melafalkan doa Salam Maria, mengucapkan di bibir, tetapi semoga dengan mengucapkan berulang-ulang nama Bunda Maria, nama Santa Maria, doa Maria, kita semakin didekatkan kepada hatinya yang penuh dengan keutamaan. Hatinya yang sungguh rendah hati, hatinya yang sungguh bijaksana, hatinya yang sungguh taat dan setia. Jika kita memiliki hati semacam ini, maka kita pun tidak akan pernah menjadi pribadi yang serakah. Sebagaimana dikisahkan di dalam Sabda Mutiara Iman Katolik kita pada hari ini. Semoga kita tidak menjadi satu dari antara para penggarap kebun anggur yang sungguh serakah, yang tidak tahu bersyukur, sehingga akhirnya mengalami hukuman dan dijauhkan dari berkat Tuhan. Mari kita lanjutkan hidup kita. Kita lanjutkan hari-hari kita untuk mendoakan doa rosario di bulan Oktober ini, sambil mohon agar kita sungguh dapat menghidupi, menghayati, mewarisi, dan melanjutkan keutamaan-keutamaan Bunda Maria. Dari kompleks SMP Santa Maria Sawangan di Magelang ini, saya Romo Stepanus Istoto Raharjo undur diri dari hadapan sahabat-sahabat semua. Dan kita akan berjumpa lagi di dalam program Mutiara Iman Katolik selanjutnya yang selalu hadir di minggu pertama setiap bulannya. Jangan serakah, itulah yang harus menjadi niat dan kesanggupan kita, tetapi kita mau menjadi pribadi yang tahu bersyukur, yang senantiasa mensyukuri atas karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Salam seroja dan berkah dalem.